Minggu 3 Januari 2026, Presiden Venezuela Nicolas Maduro sampai di markas besar Administrasi Penegakan Narkoba Amerika Serikat di Manhattan, New York. Dari sini, bagaimana cerita terkait dugaan orang dalam yang memuluskan penangkapan. Lalu bagaimana juga ambisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap minyak Venezuela. Yang tidak kalah penting, bagaimana dampak insiden ini bagi ekonomi Indonesia. Kita bahas ya. Operasi penangkapan Maduro yang dinamai Operasi Tekad Bulat atau Absolute Resolve diadakan dalam skala besar dan cepat pada Sabtu 3 Januari 2026 pukul 02.00 waktu setempat. Target utama operasi militer Amerika Serikat itu adalah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Operasi berlangsung sekitar 2 jam 20 menit saja. Sebelum operasi itu digelar, unit khusus dari pasukan Delta mempersiapkan serbuan, termasuk keterlibatan orang dalam selama berbulan-bulan. Satu tim mata-mata termasuk orang dalam Maduro selama berbulan-bulan memantau kegiatan dan kebiasaan harian Maduro. Mata-mata tersebut melekat bersama Maduro. Hasil pantauan tim itu menjadi pegangan berharga bagi pasukan khusus Amerika Serikat. Saat serbuan digelar, tim tersebut juga aktif. Mata-mata yang telah ditanam ikut memandu pergerakan pasukan Delta menyerbu langsung tempat persembunyian Maduro. Operasi presisi itu berjalan mulus karena selain laporan pantauan harian kegiatan Maduro, intelijen Amerika Serikat telah mengantongi denah kompleks perlindungan itu. Sejak Agustus 2025, tim Delta telah berlatih menggunakan replika rumah aman Maduro itu. Hal itu membuat mereka hafal seluk-beluk lokasi yang menjadi target dan memudahkan mereka menculik Maduro dan istrinya. Menurut Kepala Staf Militer Amerika Serikat, Jenderal Dan Kane, saat serangan terjadi Maduro diketahui tengah bersembunyi di rumah aman sebuah benteng di jantung Caracas. Saat pasukan Delta diterjunkan ke lokasi itu, mereka sempat disambut tembakan. Pasukan itu tiba-tiba bertepatan dengan saat Maduro nyaris masuk ke ruang perlindungan yang dibentengi pintu baja tebal. Selain benteng yang kuat, Maduro juga disebut-sebut dijaga prajurit-prajurit asal Kuba. Apa motivasi Amerika Serikat melakukan aksi ini? Sebagian kalangan menduga ada alasan Amerika Serikat memerangi narkoba. Sebagian lagi menyebut ada ambisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menguasai minyak Venezuela. Hal ini terungkap dari pernyataan Trump yang menyebut bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih industri minyak di Venezuela dan perusahaan Amerika Serikat akan beramai-ramai berinvestasi di sana. Sebagai gambaran, Organisasi Negara-Negara Penghasil Minyak atau OPEC mendata bahwa Venezuela adalah pemilik cadangan minyak terbesar di dunia. Jumlahnya mencapai 1/5 minyak di bumi atau 330 miliar barel. Namun produksi minyak Venezuela dalam satu dasawarsa ini hanya 0,8% dari produksi global atau setara 1 juta barel per hari. Bahkan di akhir tahun 2025, produksi rata-rata hanya 300.000 barel per hari. Pihak Petróleos de Venezuela, badan usaha milik negara, mengatakan bahwa mereka sengaja mengurangi produksi karena barel minyak menumpuk di gudang. Barel-barel itu tidak bisa diekspor akibat blokade Amerika Serikat di Laut Karibia. Wakil Penasihat Bidang Kebijakan Gedung Putih Stephen Miller menyebarkan narasi bahwa Venezuela mencuri dari Amerika Serikat. Mereka merebut kilang-kilang minyak yang dibangun oleh perusahaan Amerika Serikat dan kini sudah sewajarnya Amerika Serikat mengambil alih. Lalu bagaimana dampak minyak Venezuela terhadap minyak dunia dan Indonesia? Direktur Eksekutif Center of Reform and Economics Indonesia, Muhammad Faisal, menyebut bahwa Venezuela dulu memang merupakan eksportir minyak yang sangat besar dan ekonominya sangat tergantung pada minyak. Namun karena mismanagement dan infrastruktur yang menua, produksinya pun terus menurun. Yang besar saat ini adalah cadangannya, bukan produksinya. Para analis pun menyebut intervensi Trump di Venezuela pasti akan menimbulkan gejolak di pasar minyak. Tetapi lonjakan harga yang signifikan kemungkinan tidak akan terjadi. Selain soal minyak yang berdampak bagi Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri pun telah merespons insiden internasional ini. Melalui unggahan di platform X, Kementerian Luar Negeri RI Sabtu 3 Januari 2026 menyebut, KBRI Caracas secara aktif memastikan kondisi dan keselamatan WNI di Venezuela. Kemenlu juga terus memantau perkembangan situasi di Venezuela. Sahabat Kompas, saat ini kekuasaan Venezuela dipegang Wakil Presiden Delcy Rodriguez. Lingkaran orang paling berkuasa saat ini dipegang orang-orang dekat Maduro. Tokoh oposisi Edmundo González yang disinyalir sah memenangi pemilu 2019 ataupun penerima Nobel Perdamaian Maria Corina Machado apabila dihitung-hitung masih kecil kesempatannya untuk memimpin Venezuela. Bagaimana nasib Venezuela selanjutnya?